kasus-kasus di Indonesia yang belum terungkap. Banyak sekali kasus kejahatan, kriminalitas, dan lainnya yang berhasil diungkap aparat hukum. Tetapi masih banyak juga kasus yang seharusnya bisa diungkap dan ditangani, malah dibiarkan begitu saja dan belum terungkap. Nah, ini dia kasus-kasus di Indonesia yang belum terungkap. Pasti pada penasaran kan? Baik, ketimbang pada penasaran terus, pantengin aja dan ikuti terus ulasan kita di sini. Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan 2017. Novel Baswedan, penyidik KPK yang sedang menangani kasus EKTP, mengalami teror siraman air keras. Novel disiram usai sholat subuh di masjid dekat rumahnya pada April 2017. Lalu hingga kini kasus tersebut masih belum menemui titik terang. Pembentukan tim gabungan khusus untuk menindaklanjuti pun menuai kritik. Independensi tim diragukan karena sebagian besar anggotanya berasal dari unsur kepolisian. ICW juga menilai cara kepolisian menangani kasus Novel berbeda dengan perkara lain. Pasalnya, meski sudah ada bukti CCTV, penanganan kasus Novel tetap berjalan lambat. Sementara di kasus lain, kepolisian bisa menangkap dalam hitungan hari. Sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil, ICW juga mendesak Jokowi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau yang disingkat TGPF independensi guna mempercepat penanganan kasus Novel. Masih ada lagi kasus-kasus di Indonesia yang belum terungkap. Yuk lanjut. Kasus berikutnya yaitu kasus pembunuhan Marsina tahun 1993. Marsina seorang aktivis buruh PT Catur Putra Surya CPS, pabrik arloji di Siring Porong, Jawa Timur, dibunuh pada 8 Mei 1993. Marsina ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagung, Nganjuk. Jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Marsina dibunuh karena memperjuangkan hak para buruh. Dengan 12 tuntutan yang dicanangkan dengan kawan-kawan, Yudi Susanto, pemilik perusahaan, ditetapkan sebagai tersangka. Namun ia mengajukan banding dan akhirnya dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada proses tingkat kasasi. Kasus pembunuhan wartawan Udin 1996, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Barnas. Ia dibunuh sesaat setelah masuk ke rumahnya secara keji sebelum tewas. Udin disibukkan dengan agenda peliputan pemilihan Bupati Bantul pada masa jabatan 1996-2001. Ia mengikuti tiap perkembangan informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu dianggap alot dan rumit. Pasalnya terdapat 3 calon yang maju dan semuanya berlatar belakang militer. Satu calon yang mencolok ialah sang pertahanan Sri Roso Sudarmo. Sama seperti yang lainnya, kasus Udin menemui jalan buntu. Polisi dinilai tak bekerja maksimal dalam mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Tim pencari fakta menyimpulkan bahwa tewasnya Udin tak bisa dilepaskan dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalang dibalik pembunuhan Udin mengkerucut pada satu nama, Sri Roso. Polisi memang menangkap pelaku pembunuhan Udin. Ia bernama Dwi Sumaji alias Iwik yang bekerja sebagai supir di perusahaan iklan.
Masalahnya Iwik bukanlah pelaku sebenarnya. Ia hanya tumbal kepolisian. Dalam persidangan 5 Agustus 1997, Iwik dipaksa mengaku bahwa ia membunuh Udin. Pengadilan mengadili Iwik dan memutuskannya bebas. Pembunuh Udin yang sebenarnya hingga kini belum terungkap. Kasus hilangnya 13 aktivis 1998. Kala itu 20 tahun silam 13 aktivis diculik oleh militer. Salah satu yang menjadi korban penculikan adalah Wiji Tukul. Ke-13 orang itu yakni Sony Yani, Afri, Endra Ambali, Dedi Umar, Ismail, Suyat, Ucok Munandar Syahan, Noval Al-Katriri, Petrus Bima Nugrah, Herman Endrawan, Yadin Muhyiddin, Edwin Nasir, dan Wiji Tukul. Mereka menjadi korban penghilangan paksa oleh rezim Soeharto. Menjelang keruntuhannya pada 2000, keluarga dan kalangan penyintas melaporkan nama-nama sanak sekeluarga yang diculik kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Para pelaku yang terlibat telah diadili. Namun sampai sekarang 20 tahun usai gelombang penculikan itu, ke-13 nama orang-orang hilang ini belum ditemukan. Kasus selanjutnya yaitu Sumarium atau Sum Kuning diperkosa oleh sekelompok pemuda saat dalam perjalanan pulang sehabis berdagang telur di Jalan Yogyakarta Patuk pada 21 September 1970 silam. Para pemerkosa adalah sekelompok pemuda yang diduga anak pejabat. Setelah memperkosa, gerombolan pemuda itu membuang Sumarium yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Hingga kini kasus ini belum terungkap. Alih-alih sebagai korban, Sum Kuning justru dituduh membuat keterangan palsu dan berita bohong. Para penculik dan pemerkosa malah terlupakan. Tak ada penangkapan para pelaku. Justru Sum yang ditahan polisi setelah keluar dari rumah sakit. Perkara Sum Kuning bukan satu-satunya kasus kriminal yang belum terungkap di Indonesia. Ada lagi Munir, salah satu aktivitas HAM, dibunuh dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. Otak pembunuhnya juga belum terungkap hingga kini. Diduga masih berkeliaran bebas dan belum tersentuh hukum. Dalam laporan Kontras bertajuk Membongkar Konspirasi Kasus Munir, didapati kasus pembunuhan Munir diduga dilakukan secara terencana oleh elit pemerintahan. Berikut ini sederet kasus kriminal di Indonesia yang belum menemui titik terang. Kasus penembakan 12 mahasiswa 1998. 12 mahasiswa ditembak saat mengejar demo pada saat 12 Mei 1998 silam. Kala itu sejak pukul 11 sekitar 6.000 mahasiswa menyumut di pelataran parkir kampus Universitas Trisakti. Tuntutan pengunduran diri Soeharto dan reformasi politik jadi seruan utama para orator. Mereka bahkan membakar patung Soeharto sebagai bentuk protes. Demonstrasi berujung ricuh dan aksi saling dorong dengan aparat tak terhindarkan. Hingga akhirnya 12 mahasiswa itu tewas ditembak dari arah kantor wali kota Jakarta Barat pada 28 Mei. Kapolri Jenderal Dibyo Widodo membantah polisi dan Brimob terlibat dalam penembakan. Sidang Mahkamah Militer menduga pelaku penembakan ialah prajurit tanpa identitas dari Kopassus. Hingga kini pengungkapan dalang dan penembakan mahasiswa yang sebenarnya masih gelap dan belum terungkap. Baik, itulah pembahasan kita mengenai kasus-kasus yang belum terungkap, yang selama ini kita tahu tapi masih samar-samar. Dan jika ada yang mau komentar atau ada yang mau ditambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika memang suka dengan berita-berita seperti ini, silakan di like dan di subscribe.
karena kita akan mengupdate berita-berita mengenai kasus-kasus kriminal, baik ada yang di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Sekian dari kami, admin Mimin. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.